Balik lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Serimpon, 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw FM di edisi hari ini, hari Rabu, di hari ke-13 di bulan Januari. Rekan Raw FM, tentunya di tahun 2021 kita ketemu lagi rekan Raw di siang hari ini untuk 1 jam ke depan di acara spesialnya di setiap minggunya bersama Raw FM, ataupun saling sinergi ataupun saling mensupport bekerja sama dengan pihak Polres Kota Padang Serimpon. Dan rekan Raw FM di studio Raw FM di program acara Posara Polisi Sambang Udara sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa langsung dari Polres Kota Padang Serimpon. Tentunya langsung kita sapa dulu yang pertama. Selamat siang Bapak Kompol JP Matondang selaku Kabak Sumda Polres Padang Serimpon. Selamat siang Raja. Apa kabar nih Pak di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, dan tentunya di sebelahnya rekan Raw FM didampingi polwan cantik di Kota Padang Serimpon, polwan hits ya. Ada Krisna Hulu selaku Minpers Baksumda Polres Padang Serimpon. Apa kabar? Oh, luar biasa untuk siang ini Bang Raja. Alhamdulillah baik. Dan tentunya di hari ini apa yang mau kita bahas ini Pak? Ya, oke, terima kasih Raja. Ya, jadi siang ini akan kita bahas yaitu tentang penerimaan siswa sekolah polisi, inspektur polisi sumber sarjana atau yang disingkat SIP SS ya untuk tahun 2021. Baik, nah jadi rekan Raw FM, untuk Anda semua dimanapun Anda berada di hari ini, baik yang di Tapsel, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, di Padang Lawas, di Mandailing Natal, yang tetap setia mendengarkan kita tentunya. Dalam 1 jam ke depan apabila Anda punya pertanyaan atau ada yang ingin kamu sampaikan, kita hanya bisa membuka melalui WhatsApp di 0822 99996105 ya. Silakan kamu cantumkan nama kamu dan alamat kamu dan berikan pertanyaan kamu. Ngomongin tentang sekolah inspektur polisi sumber sarjana. Jadi di sini rekan Raw FM ada Pak Matondang dan Krisna Hulu yang akan memberikan pencerahan ataupun informasi penting ini untuk anak bangsa khususnya ya. Jadi sebelumnya kita pengen tahu dulu ini Pak, seperti apa sih sekolah inspektur polisi sumber sarjana ini? Nah, baik, nanti akan dilanjutkan nanti dengan anggota saya Bribtu Krisna Hulu akan menerangkan mengenai penerimaan sekolah polisi sumber sarjana. Baik, silakan. Nah, SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana ini adalah penerimaan calon perwira Polri. Pembentukan calon perwira Polri yang dididik menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi 2 ataupun IPDA melalui pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana ini. Nah, Inspektur Polisi yang bersumber dari sarjana-sarjana ini berdasarkan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi kepolisian, dan nantinya akan dibentuk menjadi perwira Polri melalui pendidikan-pendidikan sesuai dengan yang telah dijalankan dari awal sampai akhir nanti. Baik. Nah, jadi bicara tentang sekolah inspektur polisi. Nah, jadi ini soal menjadi polisi ataupun menjadi inspektur seperti itu langsung ya, dan langsung menjadi IPDA, inspektur IPDA. polisi 2. Nah, apakah ini penerimaan ini ataupun perekrutan ini untuk semua kalangan sipil ataukah yang masuk polisi dengan jalur yang berbeda? Seperti apa ini pengertiannya? Nah, khusus untuk SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana ini boleh secara umum, boleh seluruh anak bangsa ya, yang pastinya berkewarganegaraan Indonesia. Namun telah memiliki ijazah S1 kalau bahasa kita ya. Berarti udah sarjana. Berarti sarjana apapun itu, asalkan jurusannya tertera nantinya akan kita jelaskan, boleh. Baik. Nah, jadi satu yang menjadi pertanyaan mungkin buat kita semua, apa yang membedakan jalur untuk sekolah inspektur polisi sumber sarjana ini dengan jalur-jalur lainnya? Nah, kalau SIPSS ini itu kan udah jelas ya, sumber sarjana. Kalau yang kita dengar selama ini kan ada penerimaan Bintara. Nah, Bintara ini nanti lulusnya kan dia jadi brigadir ya, brigadir. Nah, kalau
perwira ini SIPSS ini nanti dia kalau udah lulus dia langsung menjadi inspektur polisi, menjadi IPDA gitu. Kalau misalnya yang bintara kan itu nanti kalau udah lulus jadi Bribda gitu. Iya. Kalau Akpol dia pendidikannya 4 tahun. Iya. Itu perbedaannya. Kalau ini pendidikannya singkat, Bang. Iya. Cuma 6 bulan. Hanya 6 bulan. Iya, hanya 6 bulan. Berarti saja. misal kalau ada anak bangsa ataupun anak badan sedimpuan begitu yang memiliki ijazah sesuai dengan yang dikriteriakan oleh SIPSS ini dan mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Iya. Selama 6 bulan Iya, cuma 6 bulan. dan begitu selesai 6 bulan dia langsung menjadi perwira seperti Iya. itu. Iya, benar sekali. Dan Langsung. akan ditugaskan langsung menjadi seorang polisi. Iya, seperti langsung itu. setelah 6 bulan dia sudah gabung ke dalam keluarga besar Polri. Baik. Kenapa apa sih yang membedakan ini dengan Akpol itu? Sementara Akpol pendidikan 4 tahun. Nah, kalau di Akpol kan itu lulusannya kebanyakan itu anak-anak yang dari SMA. Iya, benar. Nah, kalau misalnya di Akpol itu pendidikannya itu kan nanti 4 tahun. Iya. Nah, di sana mereka sekalian menjalani pendidikan pengambilan pangkat polisi dan juga profesinya. Iya. Jadi mereka langsung ambil sarjananya di Akpol gitu. Iya, benar. Nah, kalau di SIPSS itu bagi yang sudah sarjana masih bisa. Baik. Nah, masih bisa mendaftar sebagai anggota Polri. Baik. Berarti cukup jelas sekali. Jadi ini terbuka untuk semua rakyat Indonesia khususnya yang berkewarganegaraan Indonesia dan tentunya sudah sarjana. Iya, Tapi betul. ada pastinya kriteria sarjana apa saja dan mungkin harus sesuai dengan kampus dengan akreditasi seperti apa dan bahkan mungkin ada sebagian untuk batas usia. Iya, ada banget. Ini bakalan kita bahas rekan Rawa FM. Jadi dari tadi kita sudah mengetahui seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Krisna Hulu bahwasanya pendidikan 6 bulan udah langsung lulusan menjadi inspektur polisi ya. Jadi ini tentunya dengan sumber sarjana yang membedakannya mungkin kalau yang si A yang tadi dia di Akpol dari tamat SMA Iya, dari 4 tamat tahun. SMA. Nah, sementara yang baru sarjana misalkan tahun ini baru wisuda itu juga seandainya kalau dia masuk 4 tahun yang lalu seperti itu kalau di Iya, Akpol ya. istilahnya kita tetap membuka Benar. jalan bagi anak-anak bangsa yang ingin bergabung dengan keluarga Polri ya. Jadi Baik. misalnya 4 tahun lalu dia tidak bisa, setelah sarjana dia bisa lagi kok Baik. mencoba. Nah, jadi ngomongin tentang kesempatan yang kesekian kali mungkin yang diberikan kepada anak bangsa, khususnya yang udah tamat SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi hingga sarjana. Dan cita-cita ingin menjadi abdi negara ataupun menjadi polisi seperti itu masih ingin digapainya, walaupun menjenjang pendidikan di umum seperti itu ya, di perkuliahan umum. Dan tentunya tadi disebutkan ada sarjana. Boleh kita ketahui jurusan-jurusan apa saja mungkin yang dibutuhkan ataupun yang punya kesempatan untuk menjadi inspektur polisi sumber sarjana ini? Oh, boleh Bang. Mungkin bagi pendengar sekalian mungkin yang mau apa kita boleh sediain catatan gitu ya. Oh, iya, iya. Ya Bang ya. Oke, kita mulai bacakan ya. Yang pertama itu kedokteran umum, kedokteran gigi, psikologi, biologi, teknik informatika bagian programming, teknik informatika bagian jaringan, sistem informasi database, desain komunikasi visual atau desain grafis, teknik penerbangan, teknik elektro, teknik metalurgi, hubungan internasional, sastra Cina, sastra Prancis atau Spanyol, pendidikan olahraga, pendidikan kurikulum, farmasi apoteker, ilmu komunikasi atau public relation, ilmu komunikasi atau jurnalistik, perpajakan, dan ada juga yang D4 ini ya Bang ya. Iya. Ada yang D4 ini ada ahli nautika tingkat 3. Ahli nautika tingkat 3 ini wajib memiliki ijazah dari ahli nautika tingkat 3 Iya. dan Ditjen
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian ketata laksanaan angkutan laut dan pelabuhan. Itu aja yang diterima Baik. pada tahun ini ya Bang ya. Oke, nah jadi mungkin buat rekan Rawa FM yang di rumah ada saudara atau keluarga Anda yang memiliki ijazah dengan jurusan yang sudah disebutkan oleh Bu Krisna Ulu, itu boleh mencoba ya. Untuk informasi lebih jelasnya boleh nanti kamu tanyakan melalui chatting WhatsApp atau langsung ke Polres Padang Sidimpuan. Nah, ngomongin tentang Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, tadi ada disebutkan beberapa jurusan tentunya yang menjadi kriteria kewajiban untuk menjadi inspektur polisi ini. Terus seperti kita ketahui, baik di Apol ataupun di Bintara ada persyaratan-persyaratan khusus lainnya, misal dari persyaratan fisik, baik itu jasmani dan rohani, dan tentunya termasuk seperti tinggi badan, itu seperti apa? Nah, ini SIPSS ini spesial banget ya Bang ya. Soalnya tinggi badan minimalnya itu biasanya umumnya itu cewek 160 cm. Ya. Nah, kalau cowok itu 165 cm. Nah, di SIPSS untuk pria itu 158 cm. Oke. Dan sedangkan untuk wanita itu 155 cm. Jadi jauh banget bedanya, Bang. Oke. Kalau untuk masalah tinggi badan ya, kalau untuk berat badan itu harus seimbang ya pastinya, Bang ya. Baik. Nah, kalau untuk usia sendiri seperti apa? Usia sendiri itu ada beda-beda. Ini beda-beda nih Bang, apanya? Usianya. Nah, kalau waktu umur pembukaan pendidikan ya, umurnya waktu pembukaan pendidikan maksimal 38 tahun. Maksimal 38 Untuk tahun. S2 profesi kedokteran gigi forensik. Ada kriterianya gitu Bang. Iya. Kemudian 36 tahun untuk S2 profesi atau S1 dengan kompetensi tertentu, misalnya pilot gitu Iya, ya. iya. Kemudian maksimal 29 tahun untuk S1 profesi, untuk S1 gitu kan. Kemudian 26 tahun untuk D4. Jadi ada banyak kriterianya Iya, gitu. baik. Nah, jadi rekan Rawa FM untuk mengenai usia ini tentunya dengan kategori-kategori yang berbeda betul ya. sekali. Jadi rekan Rawa, sebelum kita lanjutkan kembali ini, kita nanti bakalan sampai kapan penjadwalan mulai penerimaannya, kapan jadwal pendidikannya. Kalau seandainya tahun ini pendidikan, tahun depan dia udah jadi polisi ya. Udah dong Bang, 6 bulan ke depan pasti Iya. udah jadi polisi nanti. Nah, benar bulan sekali. akhir tahun udah masuk Udah langsung tugas iya, ya, udah seperti langsung itu ya. tugas. Sudah gabung sama kita nih. Benar. Nah, jadi rekan Rawa FM dan persyaratannya apa saja, cara daftarnya seperti apa, nanti bakalan kita jelasin, bakalan kita kupas lebih detail lagi. Tapi kita dengarkan dulu komersial break berikut ini. Tentunya jangan kemana-mana, just stay tune on 105 Rawa FM, your lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, rekan Rawa FM tentunya masih bersama kita di program acara Posara Polisi Sambang Udara bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Masih semangat ya Pak Matondang ya? Iya. Alhamdulillah. Dan tentunya ada Krisna Ulu juga masih semangat ya? Masih dong. Oke, nah masih di pembahasan kita yang sama Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Tadi sudah diinformasikan bahwasannya jurusan-jurusan yang dibuka ataupun merupakan salah satu kategori kewajiban untuk para pendaftar, yaitu udah disebutkan tadi, mungkin ada beberapa udah dicatat, dan tentunya kalau nanti kurang jelas boleh balik datang ke Rawa FM untuk menanyakannya atau boleh datang langsung ke Polres Padang Sidimpuan. Nah, sebelum kita lanjutkan tanya jawab ini, mungkin untuk penerimaan ataupun penerimaan Inspektur Polisi Sumber Sarjana ini itu harus berdasarkan domisilinya atau seperti apa itu? Ya untuk ya Bang Raja ya, pendaftaran SIPSS ini itu harus sesuai dengan domisili KTP. Sesuai dengan misalnya orang Sidimpuan ya orang Sidimpuan. Harus ke Polres Padang Sidimpuan harus seperti itu ya. Misal kalau seandainya ada dari masyarakat luar, dari luar Sumatera Utara mungkin, tapi sudah berdomisili di Padang Sidimpuan seperti itu, dan dapat dibuktikan dengan surat domisili, keterangan berdomisili dari kelurahan ataupun desa. Tapi dalam KTP-nya mungkin masih
KTP daerah asal, itu apakah dianjurkan untuk mendaftar sesuai Polres di KTP-nya atau bisa di daerah domisili? Sejauh ini ya, selama pendaftaran, apabila belum 2 tahun berdomisili sesuai dengan KTP atau misalnya dia sudah pindah ya Bang Raja ya, masih belum ya Bang Raja Masih ya, belum. harus 2 tahun dulu. Oke, itu baru dikatakan domisili seperti itu. Iya. Baik, nah jadi rekan Rawa FM seperti batas usia juga sudah tadi disebutkan. Kalau untuk perkawinan seperti apa? Apakah sudah masih ada tadi kan untuk anak tamat SMA berkesempatan untuk jadi bintara dan akpol, dan ini di SIPSS berkesempatan yang udah sarjana gitu. Nah, terus mungkin ada kan banyak begitu wisuda nikah gitu. Itu apakah masih ada kesempatan untuk dia? Oh iya, makasih nih Bang Ja, udah diingatkan sama kami ya. Nah, untuk yang sudah menikah itu berkesempatan, namun dengan kriteria tertentu. Oke. Awalnya ini belum menikah secara hukum positif, agama dan adat atau belum pernah melahirkan dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Namun, khusus yang S2 profesi dan S1 atau S2 yang memiliki kompetensi penerbang diperbolehkan menikah. Namun, bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak atau hamil selama pendidikan pembentukan. Seperti itu Bang Raja. Oke, itu artinya yang 6 bulan itu ya. Iya, betul. Baik. Nah, jadi ada tidak semua kategori membebaskan udah menikah. Iya, betul. Ada beberapa kategori khusus. Mungkin Iya. lebih jelasnya lagi nanti langsung ke Polres Padang Sidempuan Iya, biar betul, dapat langsung, info jelas langsung dan aja. detail ya. Baik. Nah, jadi untuk mungkin kita pengen tahu ini, kalau jadwal pendaftarannya itu mulai kapan dan sampai kapan ini? Nah, untuk pendengar semuanya ya, yang terkhususnya untuk Kota Padang Sidempuan dulu ya Bang Raja ya. Untuk pendaftaran ini pendaftaran dilakukan secara online dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 Bang Raja. Baik. Berarti sekitar 2 minggu lagi. Iya, seperti 2 itu. minggu. Itu hanya dengan online. Iya, pendaftaran awal itu dilakukan secara online dulu Bang Raja. Baik. Dan apakah itu harus datang ke Polres Padang Sidempuan atau bisa daftar sendiri? Nah, untuk daftar online-nya bisa dilakukan sendiri Bang Raja ya. Setelah daftar online baru nanti berkas pendaftaran online bakal ada yang di-print, itu dilanjutkan dengan datang ke Polres. Nanti kami akan memberikan petunjuk selanjutnya seperti itu Oke. Bang Raja. Berarti ada istilahnya kita daftar online dulu Iya, tanpa daftar sepengetahuan online dulu. Polres setempat dan akan mendapatkan surat rekomendasi ke Polres Iya, setempat betul seperti sekali. itu. Nah, dan itu apakah bisa dilakukan 24 jam atau selama jam kerja walaupun dia hanya online? Nah, iya Bang Ja, ini untuk daftar online-nya kan itu melalui website ya. Iya. Tentunya website itu buka selama 24 jam. Iya. Itu Bang Ja, dari tapi baiknya sih itu pendaftaran dilakukan di hari yang sama dengan hari ke Polresnya. Oke, artinya Misalnya Bang Raja, misalnya daftarnya hari ini nih gitu kan. Nah, itu waktunya cuma 4 hari untuk verifikasi ke Polresnya Bang Ja. Oke. Jadi kami sarankan misalnya daftar hari ini, ke Polresnya juga hari ini. Jadi mana tahu ada berkas yang kurang masih Oke. bisa gitu Bang Ja. Baik, berarti istilahnya ada verifikasi langsung Polres Padang Sidempuan membantu Iya, betul. begitu ya. Nah, jadi untuk cara pendaftaran itu emang apa saja nih? Mungkin administrasinya atau apa yang dibutuhkan untuk mendaftar di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana ini? Oh, terima kasih nih Bang Jaya. Selanjutnya untuk para pendengar ya, terima kasih masih bersama dengan kita di sini ya, betul ya Bang Ja. Nah, kita akan jelaskan dulu persyaratan umumnya nih Bang Ja sebelum melakukan pendaftaran. Persyaratan umumnya itu wajib sebagai warga negara Indonesia pastinya, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehat jasmani dan rohani, serta menyertakan surat bebas keterangan narkoba, tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan SKCK ataupun surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat. Kemudian berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Nah, apabila nantinya sudah lulus, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya. Gitu. Kemudian ya Bang Ja ya, itu untuk pendaftarannya silahkan melalui website penerimaan.polri.go.id. Kita ulangi, penerimaan.polri.go.id. Di situ Bang Ja. Nah, mungkin ada tambahan lagi untuk cara-cara yang tips mungkin yang mau diberikan Polres Padang Sidempuan kepada masyarakat yang hendak untuk mendaftar ini. Nah, pastinya makasih nih Bang Ja, makasih banyak. Ini udah diingatkan lagi nih, aduh. Untuk tata pendaftaran online-nya nih Bang Ja. Pasti banyak ini yang bingung, daftar online-nya gimana gitu ya Bang Ja ya. Nah, nanti pendaftar itu membuka website penerimaan.polri.go.id. Di website itu pendaftar memilih jenis seleksi SIPSS pada halaman utama website. Nah, kemudian mengisi formulir registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, yaitu NIK yang terdaftar di Disduk Capil, identitas orang tua, ataupun keterangan lain yang sesuai format pada website. Kemudian sebelum pendaftar melakukan verifikasi, agar pendaftar wajib mengecek dan dengan teliti data yang dimasukkan dalam formulir registrasi. Nah, setelah mengisi formulir registrasi, selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar. Nah, halaman dashboard ini berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar. Nah, setelah itu pendaftar akan mendapat hasil cetak formulir registrasi online yang nantinya formulir ini digunakan untuk verifikasi di Polda ataupun di Polres setempat gitu ya. Nah, jadi cukup jelas sekali ya rekan FM. Ada beberapa kriteria. Jadi kalau mungkin masih ragu ataupun pengen diulangi kembali, boleh datang langsung ke Polres Padang Sidempuan agar lebih jelas lagi dan mungkin bisa langsung dipandu dari Polres ya untuk pendaftarannya. Nah, jadi sementara untuk persyaratan khusus tadi adanya ijazah sarjana. Untuk membuktikan itu apakah harus langsung di pendaftaran awal, apakah sudah dibantu dari Polres Padang Sidempuan nantinya? Gimana nih Bang Cak? Untuk ijazahnya, apakah untuk persyaratan administrasinya sudah kan tadi wajib untuk memasukkan NIK dan lain-lain tentunya data-data dirinya di administrasi. Untuk ijazahnya sendiri kan bisa kita bilang untuk mengambil sesuai profesinya. Apakah langsung dibutuhkan ijazahnya atau seperti apa? Nah, di formulir registrasi online itu bakal ada detailnya gitu Bang Cak. Jadi misalnya dia ngambil kedokteran gitu kan, nanti ada kolom di bagian pendaftaran itu ada kolom memasukkan PDF, bentuk PDF dari ijazah gitu. Jadi nanti bisa dikonfirmasi langsung dari pusat gitu Bang. Nah, jadi karena kita ketahui dalam segala sesuatunya baik virtual ataupun dalam daftar online itu sudah membutuhkan file-file PDF ya. Iya, betul. Jadi baik KTP, KK semua dalam bentuk PDF yang bisa langsung menjadi persyaratan administrasi. Sementara untuk tempat pendidikannya itu sendiri di mana itu? Nah, untuk pendidikannya Bang Ja ya, itu dilaksanakan di Akpol Lemdiklat Polri
yang ada di Semarang, Jawa Tengah nih Bang Ja. Di Semarang. Iya betul Bang Ja. Nah, sebagai tambahan, apakah ini nantinya kan di seluruh Indonesia disatuin di Semarang? Iya betul. Apakah ada kuota tertentu hanya untuk tahun ini sekian orang, dan ataupun kuota masing-masing dari Polda atau Polres atau seperti apa itu? Sejauh ini ya Bang Ja ya, itu nanti untuk kuota itu bagian Polda, Panda ya, Polda yang menentukan berapa kuota yang akan diterima oleh Polda, misalnya Polda Sumatera Utara itu sendiri. Jadi kalau untuk kita hanya sebagai penerima pendaftar, pintu, gitu ya. untuk pintunya aja, pintu awal benar. gitu. Kalau untuk penentu itu bagian Polda dan juga nanti di Mabes Polri. Baik. Nah, jadi untuk jadwal pendidikannya sendiri itu kapan? Karena pendaftarannya tadi sampai akhir Januari. Tanggal 24 Januari berarti udah selesai. Tentunya dengan tahapan-tahapan itu pendidikannya dimulai dari kapan sampai kapan? Nah, untuk pendidikannya sendiri ya Bang Jaya, itu dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 2 September 2021. Berarti cukup singkat ya? Iya. Karena akhir Januari dan awal Maret sudah pendidikan. Iya Bang Jaya, Berarti cuma 6 bulan ya tadi Bang Jaya. Di antara Januari ke Maret itu tentunya sudah harus ada persiapan segala sesuatunya ya. Iya, betul, baik Bang. fisik, administrasi, dan tentunya dengan itu pendidikan selama 6 bulan tanpa ada pulang kampung seperti itu. Aduh, nggak ada pulang kampungnya ini Bang Jaya. Nanti 6 bulan nanti bakal tetap di Akpol Lemdiklat Polri di Semarang gitu Bang Jaya. Tanpa bisa balik. Nggak seperti bisa itu, balik ya. Bang Jaya. Oke, tapi seperti yang udah disampaikan oleh Krisna tadi, bahwasanya persyaratannya itu yang utama itu tadi bersedia ditugaskan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya betul. Jadi Betul, Bang Jaya. untuk mengabdikan diri kita kepada bangsa itu itulah salah satu, mungkin berpisah dengan keluarga seperti itu ya. Dan pendidikannya sampai September. Iya, 2 September 2021. Baik. Dan apakah dengan seperti itu adanya mungkin bisa dibilang alumni-alumni SIPSS ini yang mungkin banyak ditempatkan di berbagai daerah, khususnya di Padang Sidimpuan, apakah ada yang Oh, untuk sementara ini belum ada ditempatkan di Polres Padang Sidimpuan khususnya Bang Jaya. di Padang Sidimpuan? Semoga Iya, tahun ini ada begitu Semoga ya. ada Nah, gitu. Itu dia harapan kita semua rekan Rawa FM, tentunya dimanapun Anda berada di siang hari ini yang pengen tanya-tanya lebih jelasnya lagi, nanti bakalan kita lanjutkan kembali. Karena setelah ini kita break dulu, kita dengarkan dulu lagu dan komersial berikut ini. Just stay tune. Gitu kan Bang Jaya. Iya. Yang pertama itu kartu tanda penduduk tentunya asli dan fotokopi legalisir oleh Disduk Capil setempat. Wajib dilegalisir. Itu fotokopinya. Fotokopinya wajib dilegalisir. Kemudian juga kartu keluarga juga dilegalisir ya. Namun untuk kartu keluarga yang sudah ada barcode tidak perlu lagi Bang Jaya dilegalisir. Oke, ya. Kemudian akte kelahiran asli dan fotokopi yang dilegalisir. Kemudian ijazah asli SD, SMP, SMA, SMK sederajat, D4 atau S1 ataupun S2, serta transkrip nilai yang difotokopi dan dilegalisir oleh sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan. Kemudian fotokopi sertifikat akreditasi dari Ban PT yang dilegalisir. Kemudian asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan. Kemudian ada pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah sebanyak 10 lembar. Selanjutnya ada surat pernyataan peserta dan orang tua atau wali untuk menghindari melakukan KKN. Formulir ini nantinya akan diunduh di website pada saat pendaftaran, Bang Raja.
Kemudian surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Nah, nanti semua berkas yang udah kita sebutkan tadi ini Bang Ja, dimasukkan dalam map biola berwarna kuning untuk pria dan wanita. Kemudian nanti berkas ini setelah daftar online dibawa ke Polres setempat gitu Bang Ja. Baik. Nah, jadi nanti di awalnya akan diverifikasi oleh pihak Polres setempat. Ya, betul sekali. Dan jangan lupa untuk calon yang mendaftar untuk memakai kemeja warna putih, atasan warna putih, dan celana panjang berwarna hitam. Untuk calon pendaftar yang beragama Muslim, silakan menggunakan rok panjang dan jilbab berwarna hitam gitu. Baik. Nah, dan itu termasuk juga untuk foto di pas foto. Kalau untuk ya diusahakan ya baju putih dan latar belakang merah supaya bagus gitu Bang ya. Baik, biar lebih kelihatan keseriusan seperti itu. Iya, betul mungkin, sekali. Nah, jadi rekan Rawa FM di penghujung waktu kita ini masih kita pengen tahu juga ini. Dari tadi kita bahas jurusan-jurusan ya, sarjana, wisuda seperti itu. Tentunya udah kita ketahui biasanya kan kepolisian itu punya gelar SIKMH seperti itu, SIP seperti itu kan, banyak wisuda-wisuda ataupun sarjana-sarjana yang sudah mendapatkan kesempatan ini untuk menjadi perwira polisi. Apakah ada akreditasi khusus ataupun batasan-batasan IPK yang harus dimiliki para calon-calon bisa kita katakan calon-calon penerimaan ataupun pendaftar ini? Iya, betul. Oh iya Bang Jaya, makasih udah diingatkan kembali. Ini bagi lulusan yang berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi wajib terakreditasi A ataupun B dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dan IPK. IPK-nya wajib minimal ya 2,75 dan perguruan tingginya ini wajib terdaftar di Ban PT gitu Bang Ja. Nah, itu apakah sesuai dengan akreditasi kampusnya ataukah jurusannya? Nah, ini dia sering jadi pertanyaan juga ini Bang Ja. Benar. Ini sama gitu Bang Ja. Jadi misalnya kampusnya akreditasi A, jurusannya akreditasi B gitu. Boleh aja asalkan masih di dalam lingkup A dan B gitu Bang Ja. Oke, tentunya akreditasi yang dibutuhkan itu A dan B. Iya, baik kampusnya A ataupun B, begitu juga jurusannya dan B. Baik, nah di sini langsung coba kita berikan ataupun kita bacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang udah gabung melalui WhatsApp. Ini ada tanpa nama. Kak, saya mau bertanya, apakah bisa ijazah saya yang lulus wisuda saya 10 tahun yang lalu? Nah, ini mungkin kembali ke batas usia tadi ini ya. Iya, betul sekali. Terima kasih dulu ini yang nanya apa tanpa nama ya. Tanpa nama. No name ya Bang Jaya. Cuma nomornya mungkin ekornya saja kita bacakan 9691. Siapapun dia. Terima kasih 9691 untuk pertanyaannya. Ya, kembali ke umur ya Bang Jaya. Tergantung pada jurusan yang akan didaftar. Nah, kalau apabila umurnya masih memungkinkan ya sesuai dengan persyaratan yang telah kita bacakan tadi, silakan gitu Bang Jaya. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya melalui telepon ini, tapi mohon maaf banget untuk Bapak Ibu, untuk telepon tidak bisa kita terima lagi karena mungkin terbatas dengan waktu. Baik, silakan boleh dicoba untuk yang bertanya sebelumnya ya. Dan yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Adi di Ujung Padang ya. Ini warga Ujung Padang, warga Kota Padang Sidimpuan khususnya. Apakah semua kampus di Padang Sidimpuan ini kira-kira bisa nggak mengikuti seleksi ini? Ini mungkin kembali ke jawaban yang tadi ya. Iya. Mungkin halo. boleh dipertegas lagi. Iya, halo Adi di Ujung Padang. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ya, kembali sesuai semuanya bisa melakukan pendaftaran, namun sesuai dengan kategori
penerimaan SIPSS tahun ini gitu. Jadi udah kita bacakan, apabila ada dipersilahkan gitu, dibuka jalannya selebar mungkin. Nah, silahkan apabila ada gitu Bang Ja. Nah, itu dia khususnya selalu ingat rekan Raw FM, kampus dan jurusan harus akreditas A atau B. Iya, betul Bang Ja. Baik, sebelum kita akhiri karena waktu kita juga sudah bukan di ujung lagi, udah habis ini sebenarnya. Sebelum kita akhiri mungkin boleh disampaikan pesan-pesan ataupun kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari ini sekaligus harapan untuk masyarakat Kota Padang Sidempuan. Kami persilakan baik dari Ibu Krisna Hulu selaku Minpers Bab Sumda Polres Padang Sidempuan. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Ja. Kepada seluruh pendengar Raw FM, terkhususnya untuk warga Kota Padang Sidempuan, bagi masyarakat yang berminat dan juga hendak bergabung dengan keluarga besar Polri, Polri membuka penerimaan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun 2021 mulai dari tanggal 7 sampai dengan 24 Januari 2021. Dan apabila warga masyarakat semua yang hendak mendaftar, silakan melalui website penerimaan.polri.go.id, dan di dalam website tersebut silakan diisi dengan benar dan diteliti sebelum melakukan verifikasi ke Polres gitu Bang Ja. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kabak Sumda Polres Padang Sidempuan, ada Bapak Kompol JP Matondang, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Raja. Jadi kami di sini ataupun saya sebagai Kabak Sumda Polres Padang Sidempuan untuk meminta ataupun kami sudah menyampaikan tadi mengenai penerimaan SIPPS, yaitu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Silakan, mari kita beramai-ramai berbondong-bondong untuk khususnya warga Kota Padang Sidempuan. Kami buka pintu lebar-lebar untuk yang mendaftar ataupun informasi yang lebih dalam, yang lebih banyak, silakan datang ke Bak Sumda. Kami buka pintu lebar-lebar untuk anak bangsa yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Mungkin boleh ditambahkan Pak selaku Kabak Sumda Polres Padang Sidempuan, ada mungkin pesan-pesan untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Oke, terima kasih Bang Raja. Nah, jadi dalam hal COVID-19 ini, ya, kami menghimbau dari Polres Padang Sidempuan khususnya, silakan yang jelasnya warga Kota Padang Sidempuan ikuti prokes, kemudian untuk 3M yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, kemudian tidak berkerumun. Nah, jadi silakan ya untuk warga masyarakat Kota Padang Sidempuan tetap ikuti prokes ataupun aturan yang telah disampaikan dari wali kota kita. Baik, terima kasih Pak Matondang selaku Kabak Sumda Polres Padang Sidempuan. Terima kasih juga Krisna Lu selaku Minpers di Sumda Polres Padang Sidempuan. Semoga apa yang kita berikan ini, kita sampaikan ke masyarakat ini tentunya pasti bisa diterima masyarakat dan menambah wawasan ataupun membukakan pintu rezeki buat masyarakat Kota Padang Sidempuan khususnya, dan ini menjadi amal buat kita semua yang sudah menjadikan ataupun memberikan sesuatu untuk masyarakat lain. Baik rekan Raw FM, tentunya buat Polres Padang Sidempuan sukses terus, semoga semakin jaya. Bravo Polres Padang Sidempuan, salam buat keluarga besar Polres Padang Sidempuan khususnya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak, selamat siang. Selamat siang.